Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besti Nur Hikmah dengan NIM G7012498. Saya dari kelas C kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pendahuluan pada percobaan 4, yaitu identifikasi paracetamol dengan kromatografi lapis tipis pada praktikum analisis farmasi. Nah, langsung saja yang pertama. Pemisahan pada KLT didasarkan pada prinsip adsorpsi dan partisi akibat perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Nah, fase diam misalnya silika gel bertugas menahan molekul berdasarkan tingkat kepolarannya, sementara fase gerak atau eluen membawa molekul tersebut bermigrasi ke atas plat melalui gaya kapiler. Nah, senyawa yang memiliki kemiripan visat dengan fase gerak akan bermigrasi lebih jauh, sedangkan senyawa yang lebih terikat pada fase diam akan tertahan lebih lama. Nah, kemudian yang kedua, nilai RF atau retardation factor mencerminkan mobilitas relatif suatu senyawa yang bersifat unik pada kondisi tertentu. Nah, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding identitas senyawa. Agar perbandingan nilai RF antara sampel dan baku pembanding ini valid, keduanya harus diuji pada plat yang sama menggunakan eluen, suhu, dan derajat kejenuhan chamber yang identik. Nah, jika kondisi ini terpenuhi dan nilai RF keduanya sama, maka terdapat indikasi kuat bahwa sampel tersebut mengandung senyawa yang sama dengan baku. Kemudian yang ketiga, berbagai faktor dapat menggeser nilai RF, mulai dari ketebalan lapisan fase diam hingga suhu lingkungan saat proses elusi berlangsung. Nah, ketidakjenuhan bejana atau chamber adalah faktor krusial yang sering menyebabkan penguapan pelarut pada tepi plat, sehingga aliran eluennya itu tidak stabil dan pemisahannya itu tidak beraturan. Nah, selain itu, sedikit saja perubahan pada komposisi pelarut atau adanya kelembapan pada plat dapat secara signifikan mengubah daya dorong fase gerak terhadap komponen sampel. Kemudian yang keempat, cara menghitungnya itu dengan cara membagi jarak tempuh noda dengan jarak tempuh pelarut atau eluen dari garis penotolan hingga garis depan. Nah, jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan baku, hal ini itu menunjukkan bahwa sampel memiliki sifat fisikokimia atau polaritas yang berbeda secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut bukan merupakan senyawa identik dengan baku pembanding yang digunakan. Kemudian yang kelima, jika fase gerak terlalu polar, daya ikatnya itu terhadap senyawa menjadi sangat kuat, sehingga semua komponennya itu terseret ke garis depan pelarut tanpa terpisah satu sama lain. Sebaliknya, jika terlalu nonpolar, fase geraknya itu tidak mampu mengangkat senyawa dari titik penotolan karena kalah bersaing dengan daya ikat fase diam. Nah, mekanismenya itu adalah kompetisi perebutan sisi aktif pada fase diam. Diperlukan rasio pelarut dengan polaritas yang tepat agar setiap komponen dapat didorong dan ditahan pada kecepatan yang berbeda-beda. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.